Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke sini, kita kenalan dulu. Nama Bapak di sini manggilnya. Sebelum mulai, apakah suara Pak Mulia sudah kedengaran Marta dengan nih. Kalau speaker Pak Marta. Speaker ada. tes 1 2 dicoba? Ini agak sini Dah, apa nih? Speaker untuk sini. udah kedengaran ya? Kalau misalnya susah ngomongnya boleh diketik. Kalau sudah kedengaran kita Buku-buku, mulai. pena, nanti catat. Lagi belajarnya ibu dalam kelas. Cuma nih belajarnya di sini. Ya, sini duduk. Ini bukan belum kamu. Apa belum deh? Apa? Ini kita idah. Bukan dia kan hak 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 karena apa sewa enggak ada bagian sewa lembaga. Oke, ini Pak Mulia. Saya Ngerti itu kan. suara yang ada ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Pak Mulia, ya. Nama Bapak Pak Mulia. Panggilannya Mulia Khan, ya. Nah, bukan ada Khannya bukan berarti Bapak dari India, ya. Orang tua Bapak dulu mungkin suka India. Oke, nama Bapak Pak Mulia, panggilannya Pak Mulia. Kesempatan kali ini Pak Mulia bimbing untuk IPAS, tepatnya pada mata pelajaran yang keluar fisika. Ya, Bapak tinggalnya di Banda Aceh. Nah, ya, sehari-hari memang ngajar KSM, ngajar fisika juga, dan juga ngajar matematika. Oke, sebelumnya Pak Mulya ucapkan selamat bagi adik-adik atau bagi perwakilan sekolah yang telah terpilih ya atau lolos masuk persaingan untuk tahap selanjutnya, yaitu provinsi ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya adik-adik semua juga menjadi bakal jadi pesaing semua ya yang ada di sini ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini ya memunculkan jiwa kompetisi itu bagus. Ya, semoga yang terbaik yang diberi kesempatan. Oke, nah sebelum kita mulai perkenalan diri, udah ada pertanyaan untuk perkenalan diri? Kalau nggak ada, kita langsung langsung bahas soal-soal ya. Pengajar fisika itu nanti ada dua, ada Pak Mulia, ada satu lagi Bang Ipul atau Pak Ipul. Nah, suara Bapak ada kedengaran dengan jelas, Nak. Kalau sudah, angkat tangan boleh atau ketik di kolom komentar sudah. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Karena Pak Mulya sengaja silent kan biar kondusif. Gimana, cocok? Kalau nggak ribut sekali tadi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, dari Bu Widya. Bu Widya, sebentar ya. Kita aktifkan dulu speakernya Bu Widya. Oke. Mana nih? Hmm. Nah, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Sudah kedengaran, Pak. Ini Oh, sudah mulai lama ke, Pak? sudah ya? Oke. Kalau sudah kita Ya. mulai. Nah, jadi untuk tingkat nasional atau sorry ya, untuk tingkat provinsi itu rata-rata level soalnya itu adalah level eh, MTS sama MA. Jadi adik-adik kalau mau belajar itu udah bisa buka-buka buku-buku level tingkat SMP, tingkat MA ya. Nah, ini ada contoh-contoh soal atau soal tahun-tahun sebelumnya yang Pak Mulia tampilkan. Nah, karena ini babnya terlalu random, artinya terlalu banyak, alangkah baiknya kita ambil per bab aja dulu. Biar udah oke satu bab, kita baru ke bab yang lain. Untuk soal nanti boleh minta ke Pak Mulia atau Pak Mulia kirim ke grup. Nah, untuk di awal kita mulai dengan yang awal-awal dulu yaitu jarak kecepatan waktu. Nah, ya seperti nomor 1, ini tentang kecepatan jarak dan waktu ya. Kemudian seperti nomor
Nah, nomor 3 juga sama. Oke, kita mulai dulu dari yang mudah-mudah dulu seperti nomor 3. Ya, kita bawa ke soal ke bahan lain dulu ya, biar adik-adik ini satu bab aja gitu dulu. Nah nih, oke tunggu, salah apa nih? PPT, mana gambar PPT kita? PPT sebentar. Om lagi buka nih. Nggak ada kelihatan lagi ketutup ya? Nah, ini dia. Share screen. Ini dia, yuk. Nah, ini dulu. Kita mulai dari ini gambar-gambar ini. Ya, dari sini dulu kita mulai, yuk. Sebelumnya udah belajar GLB, GLBB. Kalau belum, Pak Mulya buat ini sedikit ya, pengingat sedikit. Jadi gerak lurus itu biasanya di soal KSM itu yang keluar itu dia ada 2 jenis ya, namanya gerak lurus beraturan. Yang kedua itu gerak lurus berubah beraturan. Ya. Yang pertama GLBB atau GLB, yang ini namanya gerak lurus beraturan. Yang kedua namanya GLBB. Oke, gini ya. Yang kedua namanya GLBB. Jadi, GLBB kan rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Cuman satu rumusnya. Sedangkan GLBB rumusnya ada 3. Ya. Apa aja Pak Mulya? Yang pertama VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Gitu ya. Yang ketiga S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, Pak Mulya yakin atau Pak Mulya paham, pasti adik-adik begitu melihat rumus, Pak, kok belum apa-apa udah rumus, stres kami Pak, misal gitu ya. Nah, jadi ada pendekatan lain, Pak Mulya bisa mengerjakan tidak pakai rumus jika itu muncul soal grafik. Nah, muncul soal grafik seperti soal-soal yang keluar pada beberapa tahun. Nah, jadi kita pahamin dulu grafiknya. Yang penting adik-adik tuh bisa menjawab poin ya, mendapatkan poin. Nah, jadi kita akan belajar langsung aja ke soal grafik. Jadi Pak Mulya nggak pendekatannya ke rumus, langsung ke grafik. Nah, ini misalnya. Jadi grafik yang adik-adik harus pahami, itu grafik itu ada beberapa jenis deh. Yang pastinya itu ada GLB, ada GLBB. Nah, kita lihat dulu. Jadi grafik ini yang arah ke atas ini, kalau di matematika kan disebut sumbu Y. Sedangkan yang arah ke kanan ini, itu disebut sumbu X. Tapi pada fisika atau pada IPA, itu sumbu Y-nya itu diganti menjadi apa? Kalau nggak diganti S, yaitu jarak, ada grafik diganti T. Nah, sedangkan di sumbu X, bukan T, satu lagi kecepatan. Jadi grafiknya itu ada 2, kalau nggak jarak, kecepatan. Lambangnya S, berarti S ini artinya jarak. Sedangkan V itu kecepatan. Nah, sedangkan yang ke kanan itu namanya waktu WT. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu grafik yang jarak dulu. Karena yang paling sering keluar yang pertama tuh jarak ya. Jadi misal nih, Dek. Ya, atau misalnya nak kan, ini jarak S. Ini T. Nah, berarti kita tahu oh ini grafik hubungan jarak dengan waktu. Nah, ada beberapa jenis. Ya, yang pertama, Dek, ya. Yang pertama tuh ada grafik kayak gini. Grafik yang lurus. Nah, ini maknanya apa? Apa maknanya kalau lurus? Kalau lurus berarti coba lihat. Kita baca di sini, misal di sini ditulis 5 meter. Nah, ini di detik ke-1, di detik kedua, di detik ketiga, di detik keempat, dan seterusnya. Di detik ke-1, nah, ini posisinya. Ini Pak Mulya buat merah lah biar mudah ya. Di detik ke-1, ternyata
kendaraannya masih 5 meter. Di detik kedua juga 5 meter. Di detik ketiga juga 5 meter. Di detik keempat juga 5 meter. Berarti kesimpulan grafik ini mobilnya ngapain? Diam. Karena dia berada di 5 meter aja jaraknya. Maksudnya Pak, misalnya nih Pak Mulya berdiri di sini. Katakanlah nih gambarnya keren kali nak ya. Ada mobil di sini. Nah, ada mobil. Jaraknya tuh 5 meter dari Pak Mulya. Mau detik ke satu, mau detik kedua, mau detik ketiga, 5 meter aja. Nah, berarti grafiknya kayak gini. Lurus saja dia nggak berubah-ubah. Nah, nah ini namanya grafik kendaraan tuh masih diam gitu ya. Oke, grafik yang kedua. Nanti ini ada videonya ya. Kalau misalnya mau yang ulang-ulang. Grafik kedua, ini Pak hapus saja. Nah, ini kita pendekatannya pakai grafik. Grafik kedua, Pak Mulya buat dulu garis-garisnya. Nah, satu, dua. Oke. Nah, grafik kedua, misalnya bentuknya itu miring kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau tadi kan ini lurus juga, tapi bedanya gradiennya atau kemiringannya beda gitu ya. Kalau tadi kan kemiringannya sejajar sama sumbu X, kalau ini enggak gitu. Nah, kalau kita lihat ini S, nah ini T. Oke, dah. Kalau kita perhatikan pertama di sini ini maknanya nih di 0 meter. Di sini misalnya 1 meter, di sini di 2 meter, di sini di 3 meter, di sini di 4 meter. Nah, di sini di 1 detik, di sini 2 detik, di sini 3 detik, di sini 4 detik. Nah, kalau kita perhatikan, nah, coba lihat. Ini grafik apa, Pak Mulya? Kita boleh menggunakan pendekatan ngafal gambar, boleh. Nah, boleh juga memahami secara hitung-hitungan juga boleh. Intinya kalau miring, kalau coba kita bagikan nih. Nah, bukankah rumus kecepatan itu adalah jarak per t, nak kan? Berarti kalau kita bagi, lihat nih. Ini titiknya di sini. S-nya 1. T-nya 1. 1 bagi 1, 1 kecepatannya. Kalau ini, nah, 2 bagi 2, 1. Ini 3 bagi 3, 1 juga. Ini 4 bagi 4, 1 juga. Loh, maksudnya Pak, artinya kecepatannya konstan. Kesimpulannya, adik-adik kalau nggak suka rumus, langsung aja. Kalau grafiknya miring kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, berarti dia tuh tergolong bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, nama jenis gerakannya GLB. Ya, intinya kalau miring kayak gitu GLB. Dah, kalau lurus berenda diam. Berarti belum GLB, belum GLBB, belum bergerak. Kalau miring berarti dia GLB. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk grafik ketiga. Karena nanti kita akan menghitung jarak di grafik ini. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada, Pak Mulya lanjut terus. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada grafik ya, itu melengkung dia ya. Grafiknya melengkung. Oke, kita ubah dulu. Kita hapus satu belah sana ya. Nih. Ini kita hapus. Jadi ada grafik satu lagi. Bukan satu lagi sih, grafiknya totalnya 6 nanti nak. Nah, ada grafik yang grafiknya itu ya. Misalnya pertama bendanya itu mula-mula diam. Di 0 nak bendanya. Pertama di sini. Tiba-tiba seiring berjalan waktu kecepatannya itu pertama masih 1 misalnya kita bilang di sini. Tiba-tiba detik kedua udah bertambah kecepatannya jadi 4. Nah, di sini tiba-tiba udah jadi 10. Makin lama makin cepat. Ditarik garis grafiknya kayak gini. Nah, melengkung grafiknya. Nah, disebut dengan parabola. Ya, setengah parabola. Parabola itu kan kayak gini nak. Kalau dibagi dua, setengahnya. Nah, kalau nanti adik-adik atau anak-anak sekalian ketika melihat grafik pada sumbu yang arah atas nih S, ini T, tapi melengkung, berarti nih keadaannya adalah kasusnya GLBB. Apa tuh GLBB Pak Mulya? Gerak lurus berubah beraturan. Nah,
Artinya kecepatannya udah berubah. Yang tadi kecepatannya itu kalau tadi kecepatannya tetap, yang ini kecepatannya sudah berubah. Artinya udah ada percepatan. Jadi bedain GLB sama GLBB di mana? Kalau di soal cerita itu ada pada percepatannya. Nah, inilah yang dikatakan nanti percepatan konstan. Kenapa konstan jika dimasuki rumus? Nah, kalau adik-adik nggak suka rumus, hafal aja. Kalau grafiknya lurus, gini GLB. Kalau melengkung, GLBB. Kalau datar, berarti dia diam. Kalau dia miring kayak gini, berarti mobilnya mundur. Kalau kayak gini, berarti mobilnya maju. Tapi gitu ya, kecepatannya konstan. Nah, oke, kita simpulkan sedikit untuk grafik ya. Untuk grafik yang di sumbu atasnya itu S, di sumbu ini T. Kalau dia datar, berarti kesimpulannya benda tersebut kendaraan itu masih diam. Tapi kalau sudah miring, nah berarti di sini S, di sini T, benda tersebut sudah bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi mobilnya itu maju. Nah, kalau grafiknya nanti ini S, ini T seperti ini juga sama kecepatannya konstan, tapi mobilnya mundur. Nah, kalau grafiknya nanti melengkung seperti ini, ini S, ini T, berarti ini sudah tergolong GLBB, di mana kecepatannya sudah berubah atau percepatannya itu konstan. Nah, inilah 4 grafik pertama. Jadi ini tergolong GLB, ini tergolong GLB, dan yang ini tergolong GLBB. Dan ini bukan GLB, bukan GLBB, tapi masih diam. Itu untuk grafik yang sering keluar pada sumbu X dan T. Sekarang kita masuk pada sumbu V dan T. Ya, kalau tadi kan S dan T, sekarang V dan T. Maksudnya Pak, kenapa berbeda? Ya, kalau bedanya di sini, nak. Ini Pak mulai buat dulu ya, bedanya di sini. Kalau tadi, ya, kalau tadi kan S dan T, kalau ini V dengan T. Nah, maksudnya ini kecepatan. Kalau tadi jarak dengan waktu. Kalau ini Pak mulai buat keterangan ya. Kalau S itu kan jarak. Kalau V itu kecepatan. Nah, kalau grafik kecepatan, ya, jika nanti kita menemukan gambar di soal, gambarnya itu datar. Nah, kayak gini. Ya, maka maknanya Pak, kendaraan tersebut mengalami gerak GLB. Misal di sini 5 meter per sekon 5, terus di detik pertama dia 5, di detik kedua juga 5, berarti dia tergolong GLB. Nah, jadi grafik yang tadinya miring di sini, kalau arah atasnya itu jadi V, grafiknya jadi lurus. Nah ini sama, ini sama ini sama. Bedanya penyajiannya yang beda. Kalau ini S dibuat dalam sumbu S, ini dibuat dalam sumbu V, kecepatan gitu ya. Jadi nanti hal pertama yang perlu adik-adik perhatikan adalah waktu ngerjakan soal ini nanti perhatikan sumbunya dulu. Yang atas ini S atau V ya, karena yang beda itu cuma ini. Kalau yang di kanan itu selalu T gitu ya. Nah, kalau yang ini yang mundur juga sama, tetap lurus juga dia. Ya, tetap lurus. Jadi grafik V-nya sama. Kedua, nah yang kedua, nih warna biru. Yang grafik ini tadi, yang parabola, ya, yang parabola, kalau diubah pada sumbu V dan T, maka grafiknya itu akan melengkung jadi seperti ini, Dek. Nah, seperti itu, nak. Oke, jadi ini tergolong GLBB. Ya namanya. Nah, oke, ada yang baru masuk sepertinya. Suaranya kita silent Ya, dulu. Safia, Kanaya, Ya. Kanaya. Tania. Udah ubah. Oh, Nah, biar kondusif. Jika ada yang tanya, silakan bertangkat tangan di ininya, di aplikasi Zoom-nya. Ini Pak Mulia silent biar ini ya, biar aman suaranya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau grafik yang tadi ini S dan T diubah ke V dan T jadi kayak gini dia, nak. Kita menghindari rumus dulu,
Ya, jangan di hari pertama adik-adik udah stres dengan rumus gitu ya. Nah, jadi kalau grafiknya miring seperti ini tergolong GLBB. Oke. Dah, sekarang kita akan bahas soal. Ada pertanyaan? Kalau ada, kita bahas soal. Ada, nak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kalau ada, angkat tangan. Kalau nggak berani angkat tangan, boleh ketik di kolom chat yang ada di Zoom-nya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita langsung bahas soal terus. Ya, yuk. Contoh soal. Jadi misalnya nanti adik-adik jumpa soal kayak gini. Nah, nih. Ya, ini kan udah digabung nih. Ini kan, nah, jadi apa yang harus adik-adik perhatikan dulu ketika jumpa soal kayak gini? Langkah pertama, ya, baca dulu soalnya. Yang ditanya apa? Nah, ternyata ini jarak tempuh, gitu ya. Jadi kalau jarak tempuh, nah, jarak ya, nah ya. Jadi kalau jarak, pertama jadi langkah pertama tadi adalah tentukan dulu apa yang ditanya. Oh, berarti yang ditanya jarak, ya, jarak. Langkah kedua, perhatikan tabelnya. Di tabel ini, di sumbu X-nya, di sumbu Y yang ke atas nih, Dek. Ini yang ke atas nih, nak. Itu V atau S. Nah, ini dulu ditentukan. Berarti apa? Menentukan yang sumbu atas V atau S. Nah, kalau ternyata V, berarti kita pakai konsep yang tadi. Kalau dia miring seperti ini, berarti ini gerakannya GLBB. Gitu ya. Kalau dia datar, berarti ini tergolong GLB. Kalau dia miring, sama-sama miring, berarti ini GLBB. Apa bedanya, Pak Mulia? Kalau miring ke atas, berarti ini GLBB, kendaraan tersebut sedang dipercepat. Kalau dia turun, berarti kendaraan tersebut sedang diperlambat atau dia ngerem. Gitu ya. Nah, karena kita pertemuan pertama menghindari rumus dulu, ya, yang penting adik bisa ambil poin, anak-anak bisa ambil poin untuk soal grafik. Ini cukup menghafal rumus segitiga yang di bawah nih. Nah, boleh. Jadi adik-adik boleh mempelajari gambar. Nah, ini kan bentuknya segitiga. Berarti ini boleh pakai rumus segitiga. Ini yang kedua bentuknya apa? Segi empat. Yang ketiga segitiga lagi. Nah, jadi ini lebih mudah ngambil poin jawabnya daripada kita pakai rumus PT V0 kuadrat tadi. Nah, sekarang Pak mulai coba dulu. Soal nomor 1 kita coba. Coba kita cari jarak jika ditanya jarak 3 detik pertama. Yuk, kita cari. Kalau ditanya jarak pada 3 detik pertama, berarti grafik yang ini nih kita cari. Berarti luas segitiga yang ini. Dia kan di bawah grafik nih. Cari nih, nak. Nah, alasnya berapa dari sini ke sini? 3. Tingginya berapa dari sini ke sini? 40. Masukkan ke rumus. Apa rumus segitiga, Pak Mulia? Setengah kali alas kali tinggi. Atau panjang kali lebar bagi 2. Boleh juga. Nah, itu ya, ini rumus luas segitiga. Kita masukkan setengah. Alasnya berapa nih? 3. Tingginya berapa? 40. Berarti berapa nih? Boleh nggak ini 40 bagi 2? Boleh. Berarti 3 kali 20 berapa? Berarti jawabannya adalah jaraknya 60 meter. Nah, ini lebih mudah menurut Pak Mulia daripada kita pakai rumus yang PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S. Sepertinya kalau rumus ini agak lebih sulit untuk anak-anak SD. Yang penting hasilnya sama. Gitu ya. Dah. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya, atau mau dicatat juga boleh, mau catat boleh, mau, tapi video nanti dapat. Coba catat dulu ya yang ini. Pak Mulya mau ke toilet sebentar, nanti kita lanjut ke gambar yang kedua. Silakan ya.
Oke, kita lanjut. Ini nama Bapak kenapa dibuat Aswe apa? Kita ganti ya. Ada pertanyaan, Nak, sampai di sini? Ada? Pak Mulia. Nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nah tadi itu kan grafik yang bentuknya segitiga, Nak. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kalau pertanyaannya, jika ditanya berapakah jarak 3 detik pertama atau di jarak berapakah jarak pada saat 3 detik, berarti itu grafik yang segitiga ini aja. Nah, muncul pertanyaan kedua, kalau misalnya ditanya, tentukan jarak, ya, yang kedua nih. Tadi kan udah nih yang pertama, yang kedua, Pak mau tarik garis. Oke, ini bisa dilebarin nggak ya? Oke, nah, yang kedua jika ditanya, berapakah jarak pada saat 5 detik? Pada saat 5 detik. Berarti kalau pada saat 5 detik mana? Di sini. Dari grafik yang kita hitung, yang di atasnya. Nah, berarti ini dan ini. Kalau tanya 5 detik, berarti nanti gambar yang segitiga nih ditambah dengan gambar yang persegi. Nah, kalau 5 detik. Nah, tadi kan udah dapat nih 60. Berarti 60 tambah. Sekarang kita cari yang persegi ini apa luasnya. Masih ingat? Jadi di trik ini karena rumus yang di awal cuma dua, segitiga sama persegi. Persegi panjang. Rumus segitiga itu kan persegi panjang bagi dua. Jadi boleh juga pakai rumus persegi panjang tinggal bagi dua. Nah, 3 kali 40, 120 bagi dua, 60 juga boleh. Ya, tapi kalau dia bentuknya kotak, berarti rumusnya adalah panjang kali lebar. Gitu. Panjangnya berapa? Ini dari sini kan 3, di sini 5. Maka 5 kurang 3 itu 2. Tingginya berapa? 40. Berarti panjangnya 2, tingginya 40. Pak, kalau terbalik kayak mana, Pak? Saya buat panjangnya yang 40, lebarnya yang gue yang nggak apa-apa. Berapa nih 2 kali 40? 80. Berarti soal yang kedua nih udah bisa ditambah 60 tambah 80 berapa? Oke, 140 meter. Nah, itu kalau yang ditanya berapakah jarak kendaraan 5 detik pertama. Begitu. Ada pertanyaan? Berarti ini udah ada 14 sekolah. Gayo Luwes, Aceh Barat, Biren, ya. Sebelumnya Pak Mulai ucapkan selamat bagi adik-adik yang telah juara di perwakilan daerah masing-masing, ya. Semoga nah, kalian akan bersaing semua yang ada di sini, ya. Semoga nanti terpilih yang paling ini, ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut terus. Ada, aman? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut terus. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya ditanya, coba adik-adik cari ya jarak yang ketiga, ini tes cari ya. Jarak pada gambar di samping, tapi kamu ya buat dari ada kata-kata dari 5 detik hingga 8 detik. Nah, coba tes cari. Coba tes cari dulu. Berarti 5 detik yang mana dari sini ke sini. Nah, coba. Kamu kasih waktu 1 menit. Coba cari dulu ya. Dan jarak dari 5 detik ke 8 detik. Ini Pak Mulya hapus dulu biar nampak. Silakan. Ya. 1 menit atau 2 menit. Oke, ada pertanyaan nih. Pak, boleh jelaskan kembali yang terakhir? Oh, boleh. Pak Mulya ulang ya. Ada permintaan dari Mujaki min 13 Nagan Raya. Pak Mulya jelasin dulu ya. Yang terakhir tadi ya. Oke.
Jadi yang terakhir tadi, nak, itu kan yang ditanya, berapakah jarak 5 detik pertama atau jarak setelah 5 detik? Nah, itu sama aja ya. Mau 5 detik pertama atau setelah 5 detik itu sama aja. Berarti kan waktunya tuh di sini. Ya. Nah, nih. Jadi kalau setelah 5 detik, ngitung kita tuh dari nol sampai sini. Kan gambarnya ada dua. Satu gambar segitiga, satu gambar segi empat. Gitu. Ya. Nah, karena yang segitiga tadi udah kita cari, nggak perlu kita cari lagi. Tinggal yang segi empatnya aja. Nah, ini kan udah dapat tadi nih. Berapa tadi? 60. Yang ini kita cari. Nah, bentuknya segi berapa nih? Kalau Pak Mulia bawa ke sini, kan bentuknya ini persegi panjang. Ya, karena bentuknya ini persegi panjang. Dah, kita rapiin lah. Bentuknya ini kan persegi panjang. Nah, di sini 3, di sini 5. Berarti 5 kurang 3, oh di sini lebarnya 2. Dari sini 0, sini 40. Berarti ini tingginya, lebarnya 40. Berarti panjangnya 2, lebarnya 40. Apa rumus persegi, nak? Panjang kali lebar. Berarti 2 kali 40, udah dapatlah 80. Makanya ini 80. Yang ini kan segitiga, 60. Udah kita cari. Berarti 60 tambah 80, 140. Nah, gitu ya. Yang bertanya tadi dari Pak Muhammad Muzaki. Oke, Zaki aman? Kira-kira kalau udah aman, silakan kerjakan soal yang Pak Mulia tanya. Ingat ya, nggak apa-apa ya. Benar salah nggak apa-apa juga ya. Cuman untuk ngetes aja apakah adik-adik udah paham atau enggak. Pertanyaan yang ketiga, coba cari jarak dari 5 hingga 8. Jarak dari 5 hingga 8. Berarti cuman segitiga itu aja. Nah, ini ya, yang ini. Ini biar nampak gambarnya Pak Mulia hapus. Biar nampak gambarnya kan gambar dari coret. Nah, silakan cari yang waktu dari 5 ke 8. Oke, ya silakan dicari nanti ketik di kolom komentarnya. Oke, sudah dapat berapa nak kira-kira? Berapa dapatnya? Silakan diketik boleh. Ada? 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 Oke, ada malu nulisnya. Ya udah kita bahas ya. Jadi sebenarnya kan nak, kekuatan yang paling kuat itu, yang paling susah itu adalah di memahami pertanyaan. Oke, Mujaki 60 jawab ya. Oke, kita ya. Jadi di sini dikatakan berapakah jarak dari 5 detik hingga 8 detik. Nah, berarti kalau ditanya dari 5 hingga 8, nah ini 5 di sini, 8 di sini. Berarti bangunan yang kita ambil nih. Berarti gambar apa ini? Kalau miring udah pasti segitiga. Nah, alasnya berapa? Hitung, ini titiknya 8, nih 5. Berarti kurang dulu, 8 kurang 5. Oh, berarti
Kalau Pak Mulia bawa segitiganya kemari, 8 kurang 5, 3. Tingginya ini nih, tingginya. Nah, titik ini. Berapa nih? 40. Masukin ke rumus. Setengah kali 40 kali 3. Gitu. 40 bagi 2, 20. 20 kali 3, 60. Iya, betul ya. Nah, jawabannya adalah 60 meter. Oke. Jaki min 13 Nagan Raya ya, benar ya. Oke. Nah, mudah nggak kira-kira? Cocok untuk cara seperti ini atau mau pakai rumus? Saya. Nah, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Mana nih penghapusnya nih? Oke. Berarti kita udah dapat tadi pernyataannya. Di sini dapatnya 60. Di sini 60. Di sini 80. Nah, dah. Sekarang grafik terakhir. Grafik terakhir, eh itu grafiknya minus nih, Pak. Nah, grafiknya ini malah segitiganya ini. Nah, tingginya tuh min 20. Gimana nih, Pak? Kalau tadi kan semuanya positif. Nah, kalau yang misalnya ya pertanyaannya nih, pertanyaan keberapa nih? Keempat. Misal pertanyaan keempat, tentukanlah jarak dari 8 detik. Ya, tentukanlah jarak dari 8 detik hingga, ini pertanyaannya dulu, 10 detik. Nah, 10 detik. Yang ditanya jarak. Nah, sama. Kita bawa segitiganya, berarti ini segitiganya kan kebalik. Ya, alasnya nih kurangi. 10 kurang 8, berarti ini 2. Tingginya min 20. Nah, gimana nih Pak? Kalau dia yang ditanya itu nak jarak, kalau ditanya jarak, semuanya positif. Berarti ubah semua jadi positif. Kecuali kalau yang ditanya perpindahan. Kalau ditanya perpindahan, baru kita pakai negatifnya. Nanti habis ini baru Pak Mulya jelasin ya, apa beda perpindahan dengan jarak. Jadi kalau ditanya jarak ya sama aja, berarti mencari jaraknya luasnya setengah dikali alas dikali tingginya. Setengah alasnya berapa? Nih, 2. Tingginya berapa? Nih, 20. Nah, minnya nggak dipakai kalau itu jarak. Kenapa? Karena jarak itu tidak pernah negatif. Pernah kita ditanya, berapa jarak ke rumah nenek saya? Min 2. Berarti kembali kita ke masa lalu ya, atau ke dimensi lain tuh. Enggak. Makanya jarak itu selalu dia tergolong besaran ini ya. Dia selalu tergolong positif, tidak ada arah. Jarak, beda sama perpindahan. Nanti kita akan bahas perpindahan. Nah, kita coret-coret, 2 bagi 2 habis, berarti di grafik yang terakhir dapatlah 20 meter. Nah, gitu. Jadi biasanya di OMI atau KSM, dulu namanya KSM, sekarang namanya OMI. Di OMI deh, itu biasanya ditanya berapa jarak dari 0 hingga 10 detik. Berarti kita harus jumlahkan semua, nak. Gitu ya, kita jumlahkan semua. Nah, biasa ditanya semua grafik ini udah kita cari 60, ini udah kita cari 80, ini udah kita cari 60, ini juga udah kita cari 20. Tinggal jumlahkan semua, berarti total jarak selama 10 detik adalah 60 tambah 80 tambah 60 tambah 20. Nah, berapa nih? 60 tambah 60, 120. 80 tambah 20, 100. Berarti 120 tambah 100 ya 220 meter. Jadi nanti dipilih di pilihan jawabannya yang ada 220 gitu. Kalau isian singkat, misal nanti isian singkat, tapi sepertinya tidak ada job miss yang katanya isian singkat, semuanya pilihan ganda. Kalau isian singkat ditulis 220 saja, tanpa buat satuannya ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini. Kalau ada silahkan. Kalau mau catat dulu, Bapak kasih waktu 1 menit untuk mencatat. Kalau mau difoto juga boleh difoto. Kalau videonya nanti Pak Mulya kirim video recordnya ke grup ya. Nah, silahkan dicatat dulu.
Oke, dah. Sudah dicatat, kita lanjut. Nah, kita coba soal KSM yang asli. Coba. Hmm, kita coba soal yang asli tahun 2023. Kenapa 2023, Bapak? Karena tahun yang masih ada data itu 2023. Bentar ya. 2023. Eh, gimana nih? Masih semangat, nak? Disemangati lah, Pak, ya kan? Ada yang betul-betul dari hati nurani atau ada yang terpaksa oleh guru? Ayo. Nah, ini dia. Ini soal asli tahun-tahun sebelumnya, ya, KSM 2023. Dulu namanya KSM. Sekarang ganti namanya Omiya nih dia. Yuk. Apa di soal? Kalau KSM atau OMI, ciri-cirinya, soalnya itu dia ceritanya tuh dalam bentuk ini ya, haji, ya kan? Seorang jamaah haji sedang melaksanakan sa'i atau berjalan-jalan kecil ya dari Bukit Sofa menuju Marwah. Nah, laju perjalanannya dapat digambarkan dalam grafik berikut. Nih grafiknya. Ini bukan lintasan jalannya ya, Dek. Ini grafik kecepatan terhadap waktu. Oke, yang ditanya, maka jarak tempuh antara dua bukit tersebut berapa? Nah, oke, coba dicari dulu, Bapak kasih waktu 1 menit. 1 menit aja, kalau nggak sempet, kita langsung bahas. Karena biasanya kalau udah coba coret-coret dulu, itu lebih teringat ya. 1 menit ya, coba cari nomor 3 ini 1 menit. Salah benar tidak dinilai. Ya, dicoba dulu ya 1 menit.
Oke, gimana? Ada yang sudah dapat? Kalau nggak ada, atau ada yang lagi masih mencari? Yuk kita bahas terus ya. Oke, kita bahas. Nah, seorang jamaah haji katanya, kita buat warna biru aja lah. Tebalannya mau usah paling rendah. Seorang jamaah haji sedang melaksanakan sa'i di Bukit Safa menuju Marwah. Laju perjalanan dapat digambarkan seperti grafik. Nah, ini grafik yang pertama. Ya, ini namanya gerakan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini juga miring, sama juga GLBB. Tapi karena ini turun, berarti ini GLBB diperlambat, ini dipercepat, ini juga diperlambat. Nah, ketiga-tiganya ini GLBB. Oke, sebentar ya, baterai Bapak habis. Kita charger sambil charger dulu baterai laptopnya. Ups. Oke, sudah. Nah, kalau pakai rumus GLBB, berarti kan pakai rumusnya yang tadi itu yang tiga. Tapi karena kita pakai rumus luas segitiga, ya kita pakai rumus itu ya. Nah, apa yang unik di sini? Yang unik di sini adalah eh ini udah ada gabungan dua buah gambar gitu, nah ya. Jadi pertama yang ini dulu nih, grafik yang ini dulu. Berarti luasnya segitiganya yang ini. Nah nih, ini dia nih. Yang di bawah garis merah tuh, wah, ini dia. Berarti alasnya berapa? Kalau Bapak bawa kemari, Bapak bawa ke samping ya, biar bisa dibedakan. Berarti yang bawah ini 180 alasnya. Tingginya yang mana? Oh, yang ini. Berarti berapa nih? Ya, 1,6 ini artinya jarak dari sini ke sini, nak ya. Bukan jarak dari sini ke sini. Ini namanya titik koordinat. Jadi kita berarti itu tingginya 1,6. Sedangkan alasnya 180. Dan masukkan ke rumus. Berarti apa rumus segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali 180 dikali 1,6. Nah, 180 bagi 2, 90. Nah, ini boleh dicoret. Tapi kalau adik-adik nanti mau catat, lebih baik nggak usah Pak mulai coret biar kelihatan. Berarti berapa? 90 ya. Berarti 90 kali 1,6. Nah, berapa tuh 90 kali 1,6? Nah, anak IPA biasanya itu kesulitan dalam mengalihkan pecahan desimal. 90 kali 1,6 ini. Ya, perlu Bapak jelasin perkalian desimalnya. Kalau nggak perlu kita langsung aja. Berarti ini 144 meter. Gitu ya. Nah, jadi ternyata luas yang ini 144, Pak. Apakah sudah belum? Yang ditanya adalah jarak tempat. Oke, sepertinya sinyal kita menghilang. Oke, kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada gangguan sinyal, makanya tiba-tiba terputus. Jadi kita ulang. Ya, tadi kita udah cari yang segitiga ya, yang pertama nak ya. Berarti yang pertama kita udah dapat. Ini udah dapat kita sebentar ya. Tadi berapa? 144 ya. Nah, ini 144. Nah, yang ditanya adalah eh jarak dari sini ke sini. Nah, berarti oke sebentar ya. Ini Pak mulai ganti headset dulu ya biar nggak kedengaran yang lain suaranya. Kalau nggak kedengaran kurang kurang nyaman. Sebentar ya adik-adik ya. Oke, sebentar.
Tes 1 2 dicoba. Nah, ini kayaknya suaranya lebih teredam, jadi suara sekitarnya nggak kedengaran. Oke, lanjut. Nah, jadi tadi di sini dapat 144. Ya, apakah udah selesai? Belum. Kita kan ditanya dari sini ke sini. Cari lagi berarti sekarang bangunan yang ini. Nah, bangunan yang ini ya, Pak mulai tarik garis nih. Sekarang yang ini. Ini bangunan apa nih? Kalau kita tarik garis. Nah, ini ada 2 bangunan, Pak Mulia. Ya, ada 2. Nah, yang pertama segitiga. Ini segitiga. Yang ini persegi. Berarti grafik yang ini dua-dua kita cari. Nah, coba kita cari yang persegi dulu. Dari sini ke sini, misalnya Pak Mulia bawa nih ke samping, ya persegi. Dah, anggap aja lah nih persegi. Oh, di sini kan bisa kita ambil gambar persegi ya. Nah, kita ambillah persegi. Dah. Di mana nih 130, ini 180, berarti jaraknya berapa? Kurangin. 130 dikurang 180 berapa? 330 dikurang 180. Jadi 150 ya. Ini 100 simpul. Dah. Tingginya berapa nih tingginya nih? Nah nih, 1,2 meter. 1,2. Berarti luasnya panjang kali panjang kali lebar. Berarti berapa? 150 dikali 1,2 gitu. Oke. 150 dikali 1,2 kali-kalinya nanti ya bisa ditanya sama guru matematikanya atau latihannya. Maka didapat 180 meter. Nah, itu baru yang ini, 180. Nah, tadi yang ini. Nah, sekarang yang ini segitiga. Nah, sekarang yang segitiga. Nah, kalau kita lihat segitiga, ini segitiganya segitiga siku-siku ya. Nah, segitiga ya kita buat. Segitiga. Nah, ini segitiga. Dah, kalau kita lihat alasnya yang mana? Masih sama Pak Mulia alasnya. Itu ini berapa? 330 kurang 180 ya. Nah, oke. Masih sama 150 alasnya. Tingginya yang mana? Yang ini. Hati-hati ini tingginya. Dari sini, ini Pak Mulia warnai warna hijau. Ah, ini tingginya nih. Nah, nih. Ya, bisa dilihat ya, ini tingginya. Di sini 1,2, yang atas 1,6, yang bawah 1,2. Berarti dikurangin 1,6 dikurang 1,2 gitu. Ya, 1,6 dikurang 1,2 berapa? 0,4. Oh, berarti dapat di sini 0,4. Masukkan ke rumusnya, luasnya setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah, alasnya 150, tingginya 0,4. 150 bagi 2, 75, 75 kali 0,4, berapa? 75 kali 0,4. Didapatlah 30. Berarti yang ini dek, nah 30 meter. Apakah udah siap? Belum. Satu lagi nih yang segitiga bawah nih. Nah, ini segitiga juga. Yuk, satu lagi. Kita buat segitiga lagi. Berarti ini ya. Dah. Berarti apa nih? Alasnya dulu 490 dikurang 330 berapa? 490 dikurang 330. 160 ya. Nah, tingginya berapa nih? 1,2 meter. Nah, masukkan ke rumus. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 160 kali 1,2. 160 bagi 2, 80. 80 kali 1,2. Titik itu artinya kali ya. 80 kali 1,2. Dapatlah 96. Dah. Nah, jadi deh, udah dapat semua kita baru. Berapa jarak totalnya? Jumlahkanlah semua nih. Nah, 144 yang ini ditambah 180 yang ini ditambah 30 yang atas ditambah 96 yang terakhir. Nah, berapa tuh yuk? 144 tambah 80 tambah 30 tambah 96. Dapatlah 350. Berarti yang diisi di sini adalah ketiknya 350 saja. Ini jawabannya.
Nah, inilah dia soal provinsi tahun 2023. Oke, silakan adik-adik catat dulu. Bapak kasih waktu berapa menit? 2 menit, 5 menit cukup? Nah, ya, 3 menit lah ya. Oke. Oke, apakah sudah dicatat? Ada pertanyaan anak-anak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Kita ada 10 menit lagi. Gimana kira-kira? Susah atau mudah?
Ya, ada yang masih catat? Kalau ada yang masih catat, Bapak tunggu. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke soal. Masih ada yang catat? Masih ada, Bapak tunggu. Ada yang mau ditanya-tanya karena nanti kalau yang lolos lewat provinsi, kita akan ketemu pelatihan di Banda Aceh biasanya ya. Kan dilatih di Banda kalau juara. Biasanya kita tuh pelatihannya di Hotel Oasis. Yang terpilih akan ketemu sama Pak Mulia, Pak Manaf, Bang Ipul ya. Gitu. Yang belum rezeki ya berarti tidak ikut. Nah, tapi nanti ada gurunya kok yang ikut. Ya ada pendamping, bukan sendiri. Karena kalau anak SD kan, anak MI kan ada pendamping. Nah, kalau orang tuanya mau ikut juga boleh, biasanya gitu ya. Oke, kita bahas soal yang lain. Nah, oke. Ini gambaran soal-soalnya. Kita masih bab gerak lurus dulu. Ayo nih, soal nomor satu. Ini masih bab yang sama, yaitu gerak lurus. Untuk menuju lokasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum, tempat ia sekolah, Abdurrahman mengayuh sepeda dari rumahnya ke arah utara sejauh 800 meter. Lalu belok ke timur sejauh 600 meter. Posisi Abdurrahman dari rumahnya setelah melakukan perjalanan tersebut adalah, nah, oke. Tadi kan Bapak ada nyinggung ya waktu buat grafik tentang jarak sama perpindahan. Kenapa Bapak tadi mulainya di bawah? Karena biar sistematis saja jarak dulu baru perpindahan. Yuk, nah kita bahas. Jadi, nah ini langsung aja karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin Bapak percepat 5 menit karena Bapak ada bentrok ngajar di tempat yang agak jauh. Jadi kita 10 menit lagi selesai ya. Nah, jadi di sini dibilang nak, untuk menuju lokasi madrasah ke utara. Nah, anak-anak sekalian harus tahu nih arah mata angin. Arah mata angin itu boleh dihafal Buds, barat, utara, timur, selatan. Dan utara selalu letaknya itu di atas. Ya, itu sebagai kesepakatan saja gitu ya. Jadi utara di atas. Nah, untuk menuju lokasi madrasah, Abdurrahman ngayuh sepedanya dari rumah ke arah utara. Berarti misalnya nih rumahnya Abdurrahman di sini. Arah utara mana tadi? Nah, atas. Berarti kita ke atas arahnya. Yuk, ke atas. Kita buat arah ke atas. Nah, ke atas. Berapa katanya ke atas sejauh 800 meter? Dah. Lalu berbelok ke timur. Mana timur? Nih, kanan. Berarti kita tarik garis lagi ke timur, kanan. Berapa? 600. Nah, oke. Berarti ini 600. Dah. Nah, yang ditanya adalah posisi Abdurrahman dari rumahnya setelah melakukan perjalanan.
Nah, banyak siswa-siswa kejebak. Ditambahkan 800 tambah 600. Berapa 800 tambah 600? 1.400. Dijawablah 1.400. Maka ini salah. Karena kalau ditanya posisi atau perpindahan, dah j- jadi nak ya. Oke, yang namanya posisi itu posisi awal dan posisi akhir. Nih dia jaraknya nak. Oke, Pak mulai ulang. Yang warna biru, 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 biru. Nah, ini dia. Jadi kalau ditanya berapa perpindahan, berapa posisi, itu adalah jarak terdekat dari titik dia tadi rumahnya si Abdurrahman ke sekolahnya. Berarti yang miring ini. Gitu. Loh, beda Pak. Beda. Berarti ini lebih dekat gitu. Nah, kalau kita mau lihat kelemahan si pembawa soal, udah pasti dia di bawah 1.400. Berarti kalau nggak A, B, kalau nggak mau cari. Nah, ya. Ya pasti dia di bawah itu. Nah, sekarang kita lihat arahnya. Ini kan ada dua arah nih, ada timur laut tenggara. Berarti harus hafal juga nih arah mata angin yang bagian eh, ini ya. Yo, apa mesti ingat? Ya, gimana cara ngafalnya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Berarti yang betul adalah yang A. 1.000 meter ke arah timur laut. Nah, kalau penasaran dari mana hasilnya 1.000, itu dari Pitagoras nih, Pitagoras ini. Jadi kalau ada segitiga ditanya bidang miringnya, maka rumusnya adalah R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkanlah rumus akar ini. A-nya 800 kuadrat, B-nya 600 kuadrat diakarkan. Maka jadinya 8 kali 8, 64, nolnya juga jadi 4. Nah, ditambah 600 jadinya 6 kali 6 36, nolnya jadi 4. Lalu jumlahkan 64 tambah 36, 100, nolnya tuh 2, 3, 4. Nah, akar dari angka seperti ini, nolnya bagi 2. Ini nol ada berapa nak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 bagi 2, 3. Berarti nolnya tinggal 3. Jawabannya 1.000 meter. Nah, ini cara yang kaku. Nggak mesti harus kayak gini. Kalau adik-adik ini susah, boleh juga pakai logika. Logikanya gimana? 800 tambah 600 itu 1.400. Pasti jawabannya di bawah 1.400. Ya udah, antara mereka berdua gitu ya. Jadi adik-adik nggak mesti harus 100% rumus. Yang penting jawabannya betul. Yang penting juara gitu. Ya, karena tidak ditanyakan cara. Nah, itu dia. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, yuk kalau nggak ada 5 menit lagi ada. Kalau nggak ada, Bapak cari soal yang mirip-mirip seperti ini. Kita coba satu lagi ya. Habis itu kita selesai. Nah, mau catat, catat terus. Silahkan yang mau catat, catat. Bapak lagi cari soal satu lagi yang mirip-mirip. Mana soalnya? Ntar ya. Silakan catat dulu, nak. Bapak lagi cari soal yang mirip-mirip. Oke, ini dia.
Dan ini dia, yuk. Oke, soal terakhir kita. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini misalnya. Ya. Nah, yuk kita lihat. Jadi ada trik kedua kalau soalnya itu ya kalau ada arah mata angin. Nah, arah mata angin, maka sudah dipastikan itu soal rata-rata model Pitagoras. Ya, Pitagoras. Nah, Pitagoras ini kelemahannya adalah kalau angkanya dalam satuan, triknya ya, nak. Kalau angkanya dalam satuan, berarti soal pilihan gandanya habis dibagi 5. Kalau dalam puluhan, soalnya dalam puluhan, berarti angkanya habis dibagi 50. Kalau dalam ratusan, berarti pilihan gandanya habis dibagi 500. Ini cara cepatnya Pitagoras. Dah, tanpa panjang lebar, ayo kita bahas. Coba lihat, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke B dengan rute perjalanan. Nah, ada kata-kata arah mata angin? Oh, ada arah mata angin, berarti dia Pitagoras. Puluhan atau satuan, berarti dia puluhan. Kalau dia puluhan, berarti dia kelipatan 50. Mana yang habis dibagi 50, nak? Antara A, B, C, dan D. Yang nggak ada sisa, berarti D. Selesai jawabannya. Dah. Nah, gitu ya, itu cara cepatnya. Satu lagi untuk model seperti ini, sehabis itu kita tutup. Bapak izin keluar 5 menit lebih cepat karena ada bentrok kelas KSM juga. Ya, lumayan agak jauh perjalanannya di kota sebelah. Nah, ini yang terakhir. Yuk, kita hapus dulu warnanya. Ups. Hmm, Bentar ya, macet. Nah, yuk. Nah, nomor 7. Kita tadi. Kita gunakan trik tadi. Yang pertama, cerita ini, dua pesawat terbang meninggalkan bandara pada pukul 17. Pesawat pertama menuju ke arah timur. Oh, ada arah mata angin, berarti dia Pitagoras. Nah, angkanya dalam ratusan atau dalam puluhan? Ratusan. Kalau dalam ratusan berarti cari yang habis dibagi 500. Kalau kita lihat pilihan gandanya mana yang habis dibagi 500. Ini enggak kekecilan, enggak habis. Artinya dia enggak pecahan, hasilnya bilangan bulat. Enggak. Berarti jawabannya B. Udah selesai gitu ya. Itulah soal kalau jarak kecepatan waktu ada arah mata angin rata-rata dia memakai konsep Pitagoras. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf harus menyudahi 5 menit di awal karena ada kelas berikutnya yang lumayan jauh. Jadi nanti pertemuan berikutnya mungkin akan Bapak tambah 5 menit ya. Semoga adik-adik bermanfaat. Nanti video recordnya Pak Mulia kirim melalui panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.